Ya, pemberantasan pinjol nakal belum sampai ke akar. Satu aplikasi ditutup, muncul puluhan aplikasi lainnya. Bagaimana seharusnya negara bisa mengantisipasi persoalan ini? Saya juga sudah terhubung dengan juru bicara Kemenkominfo, Dedi Permadi. Selamat malam, Mas Dedi. Selamat malam, Mbak Nana. Terima kasih, Mas Dedi, sudah bergabung di Mata Najwa. Saya ingin mencoba lagi Pak Tongam, mudah-mudahan sambungannya sudah lebih jelas sekarang. Pak Tongam? Baik, kalau begitu saya ke Mbak Jenny dulu sambil menunggu saluran yang lebih jelas. Baik, Mbak Jenny, tadi kita dengarkan berbagai penuturan. Kalau kita bisa klasifikasi, sebetulnya permasalahannya itu apa saja nih? Kalau kita bicara, karena tampaknya banyak sekali penagihan debt collector yang bermasalah itu baru satu sisi dibandingkan dengan banyaknya persoalan-persoalan kalau kita bicara pinjaman online. Apa saja catatan Anda? Betul. Ada beberapa permasalahan yang sebenarnya jadi catatan penting, Kak Nana. Yang pertama, dari awal pertama kali orang download aplikasi pinjaman online saja, dia itu kan hanya bisa menyetujui term and condition yang ada gitu ya. Kalau dia butuh uangnya ya dia harus accept term and condition-nya, lalu kalau dia tidak setujui maka dia tidak bisa akses pinjaman online-nya. Problemnya adalah di term and condition dia tidak punya posisi yang setara untuk bisa menentukan mana term yang saya setujui, mana term yang tidak saya setujui. Jadi permasalahan pertama sebenarnya adalah tidak adanya kedudukan yang setara pembuatan perjanjian pinjam-meminjam dengan hanya berdasarkan pada perjanjian elektronik. Oke. Lalu kemudian ada pengambilan dan pengumpulan data pribadi tanpa batasan, itu juga terjadi pada banyak aplikasi pinjaman online terdaftar. Saya pikir Narasi juga melakukan peliputan sebulan yang lalu terkait dengan hal tersebut. Lalu kemudian biaya administrasi yang sangat tinggi mencapai 30% dari nilai pinjaman yang diajukan. Bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan mencapai 4% per hari. Lalu kemudian ada penagihan yang dilakukan dengan berbagai-bagai tindak pidana seperti pengancaman, penipuan, penyebaran data pribadi, fitnah, bahkan sampai kepada pelecehan seksual. Lalu kemudian juga tidak ada proses penyelesaian masalah dan penjatuhan sanksi yang layak jika konsumen mengadukan permasalahan terkait kepada lembaga negara bahkan. Seperti yang tadi misalnya respon polisi kemudian dikatakan ya kan harus utang, harus dibayar begitu ya? Betul, bahkan ketika mengadu ke OJK pun responnya juga nggak layak menurut teman-teman korban. Oke, kita akan langsung lempar Mbak Jenny sebelum kita masuk ke yang lain. Pak Togam bagaimana, apakah memang kalau lapor ke OJK pun atau lapor ke Ketua Satgas Waspada Investasi, responnya tidak sesuai yang diharapkan Pak? Iya, sangat cepat respon dari kami seperti dikatakan Ibu juga tadi, kita respon dengan memblokir. Apabila kegiatan-kegiatan pinjaman online yang legal merugikan masyarakat, silakan lapor segera ke OJK atau ke AFPI dalam rangka penegakan kode etik. Dan apa yang disampaikan Ibu tadi bahwa legal dan ilegal sama saja, ini kami sangat mengharapkan data dari Ibu untuk menyampaikan kepada kami sehingga kami bisa menindaklanjuti yang legal ini, pembinaan dan juga penegakan kode etik di AFPI. Jadi kalau bisa kami dapat alamat Ibu kita akan jemput datanya karena kita ingin melindungi masyarakat tentunya dari para penjaman online yang legal ini. Nah, apa yang terjadi di pinjaman online ilegal ini adalah seperti kami katakan tadi, ini kejahatan dengan dugaan tindak pidana penipuan, pemerahan, penyebaran data pribadi, teror, intimidasi, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya. Dan kekuatan dari pinjol ilegal. Baik, sayang sekali ini adalah data kontak di HP sebenarnya. Karena apa? Baik. Karena pada saat Pak peminjam, mohon maaf, tampaknya kita masih harus memperbaiki koneksi dengan Anda karena terputus-putus. Karenanya saya akan lempar dulu ke Mas Dedi. Mas Dedi, tadi kita dengarkan ada kemudian nasabah atau peminjam yang merasa yakin karena ada logo Kominfo di sana. Apakah itu memang sesuatu modus yang kerap kali Anda temukan juga? Main nempel cap lembaga negara begitu? Betul Mbak Nana, jadi salah satu modus yang digunakan oleh oknum-oknum ini adalah mencatut logo ataupun identitas kementerian lembaga seperti Kominfo ataupun OJK. Sehingga sebetulnya sangat diharapkan masyarakat bisa menyadari hal ini, tidak asal mendownload atau mengunduh aplikasi yang ada di Google Store. Tetapi kita sudah melakukan beberapa langkah sebetulnya ya Mbak Nana ya. Misalnya di tahun 2020 kemarin, Kominfo menerbitkan Permen Kominfo 5 tahun 2020, itu tentang pendaftaran PSE, yang mengatur bahwa semua aplikasi itu harus didaftarkan ke Kominfo. Jadi itu satu. Yang kedua, pemutusan akses, Mbak. Sampai hari ini,
kami sudah memutus 3.975 aplikasi maupun web yang terkait dengan pinjaman online ilegal ini. Kemudian yang ketiga, kalau terjadi dugaan insiden kebocoran data, tentu Kominfo akan memproses sesuai dengan kewenangan. Dan yang terakhir, yang penting juga Mbak Nana, adalah peningkatan literasi digital masyarakat. Mas Dedi, saya tertarik ketika tadi Anda bilang sudah memblokir 3.975 aplikasi. Tetapi kalau tadi kita dengarkan pengakuan mantan pegawai pinjol yang ilegal, begitu diblokir mereka bisa dengan mudah membuat lagi tuh Mas Dedi. 2, 3, 4, 5 begitu. Jadi dimatikan 1 tumbuh 1000. Betul Mbak Nana, pemblokiran adalah salah satu cara untuk meminimalisir dampak yang lebih luas. Kalau kita temukan ada website baru atau link baru, itu tentu masyarakat sangat diharapkan untuk segera melaporkan kembali, sehingga itu bisa diputus akses kemudian. Tetapi intinya itu hanya salah satu cara, Mbak. Perbaikan dari sisi tata kelola, SDM, teknologi itu bersama-sama kita lakukan. Baik, Mbak Jenny, tadi Anda katakan bahwa sesungguhnya yang terdaftar pun itu kerap kali melakukan hal-hal yang merugikan konsumen, begitu ya? Betul, Kak Nana. Apa yang tadi Anda sebutkan bahwa seharusnya kan saya tahu ada peraturan yang bisa diakses oleh pinjol itu hanya kalau di handphone camilan begitu ya, jadi kamera, mikrofon, sama akses kalau saya akses terhadap kamera, mikrofon dan lokasi. Lokasi sama IMEI juga bisa diakses. Oke, tapi dalam prakteknya yang Anda temukan itu bahkan di luar dari itu pun bisa diakses. Yang pertama, aturan camilan IMEI itu adalah berdasarkan pada Code of Conduct-nya OJK kan, Nana. Code of Conduct-nya AFPI. Jadi bukan aturan dari lembaga negara. Itu yang pertama. Jadi ini kode etik asosiasi. Betul. Yang mana isi asosiasi adalah mereka pengusaha-pengusaha pinjaman online juga. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kami temukan ternyata yang diakses bukan cuma camilan dan IMEI gitu ya. Kalau lihat di permission dari aplikasi pinjaman online terdaftar, itu jelas kok, bukan cuma itu aja gitu. Yang diakses bisa apa aja, akses penuh terhadap seluruh jaringan internet. Buat apa dalam mekanisme pinjam-meminjam? Akses penuh terhadap flashlight, untuk apa? Akses penuh terhadap data yang masuk, baik itu lewat email maupun lewat mekanisme aplikasi chat lainnya. Buat apa dalam aplikasi pinjam-meminjam? Apa korelasinya? Dan itu terjadi. Dan ini yang membuat semakin rentan para peminjam. Betul, itu yang membuat semakin rentan para peminjam dan semakin rentan juga orang-orang yang kontaknya ada pada gawai si peminjam seperti tadi misalnya Mbak Nafa. Gitu. Itu kan juga terjadi gitu ya, karena akses penuh terhadap gawai kita itu gitu. Dan itu terjadi di aplikasi pinjaman online terdaftar juga, Kak Nana. Nanti bisa dicek begitu ya di permissionnya. Oke, baik. Dan termasuk juga tadi saya tahu tadi Pak Togam ingin meminta mana nih aplikasi yang legal atau yang terdaftar, tapi cara-cara penagihannya juga tidak beradab. Nanti kita akan bahas itu juga setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi.